Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du. Sahabat NU, kaum muslimin, muslimat dan saudaraku sekalian dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan, dirahmati oleh Allah SWT. Mari bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini, tadi intinya untuk bersama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah SWT. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena hanya dengan hidayah dan inayahnya lah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membawa manfaat masalah bidinnya dunia wal akhirah. Sahabat NU, saudaraku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, salat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah berlimpah kita Nabi Agung Muhammad SAW, belas keluarganya, para sahabat tabi'in sekalian. Yang ketiga, maka kita patut bersyukur walaupun masih dalam tatanan kehidupan new normal, kan, tapi kita sudah mulai melakukan berbagai macam aktivitas yang tentunya ini semuanya adalah dalam rangka meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena dengan keimanan ketakwaan inilah yang bisa menghantarkan kita menuju kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 96, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negara, suatu bangsa, suatu daerah, penduduknya beriman dan bertakwa, maka pastilah Allah akan membukakan pintu kerahmatan, keberkahan pada kalian semuanya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ingin kami sampaikan materi kajian untuk sahabat-sahabatku, untuk kaum muslimin dan muslimat. Ini kebetulan adalah tanggal 2 Dzulhijjah 1441, maka ingin kami sampaikan sebuah kajian tematik tentang Idul Adha. Saudaraku, bahwa ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka ada yang kita kenal dengan 10 hari. Yang pertama di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah ini adalah yang sangat penuh manfaat, penuh fadilah, sehingga beberapa ulama di setiap kesempatan mengajak, menghimbau, dan sekaligus mensosialisasikan agar umat memanfaatkan momentum ini yang baik-baik, sebaik-baiknya. Karena memang di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, dalam 1 tahun ada 12 bulan, 4 bulan itulah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, untuk memuliakan, untuk memanfaatkan momentum yang baik ini, ada beberapa rangkaian. Di antaranya yang pertama adalah kita ada sebuah anjuran begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, memperbanyak zikir, memperbanyak amal soleh,
Bahkan ada 2 puasa yang ini adalah merupakan kegiatan yang sangat mulia, yaitu yang pertama adalah puasa tarbiyah, yaitu puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW setiap tanggal 8 Dzulhijjah, maka dihimbau untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa tarbiyah. Kemudian yang kedua adalah puasa Arafah, yaitu di saat para duyufullah, duyufur rahman, para tamu Allah yang di tanah suci sedang melaksanakan wukuf di Arafah, maka kita yang tidak melaksanakan haji ada sebuah keutamaan yang luar biasa, yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah. Bahkan di dalam hadis sahihnya disebutkan puasa di hari Arafah itu adalah mampu menjadikan dosa-dosa kita 2 tahun baik sebelum dan sesudahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sambut songsong bulan Dzulhijjah ini dengan baik, dengan memperbanyak amalan-amalan sunat. Di antaranya adalah tadi memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah, memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah, memperbanyak tadarus Al-Quran, dan kemudian dilengkapi dengan puasa Arafah dan puasa tarbiyah. Kemudian setelah itu, maka pada malam 10 Dzulhijjahnya kita juga dianjurkan untuk membaca kalimah takbir, kemudian tahmid dan tahlil, di mana pada saat itu seluruh umat muslim, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, maka mengumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini adalah sebuah ungkapan yang luar biasa. Di satu sisi kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita memuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga kita akan melaksanakan sebuah kegiatan yang melibatkan semua manusia untuk berbagi rasa, berbagi rezeki, yaitu nanti yang kita akan bahas adalah ibadah kurban. Sahabat NU dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam Dzulhijjahnya maka kita melaksanakan takbir, tahmid dan tahlil. Kemudian keesok hariannya adalah kita akan melaksanakan bersama-sama sholat Idul Adha. Walaupun tahun ini adalah masih dalam kondisi COVID-19, dalam kehidupannya normal, alhamdulillah tidak sebagaimana kemarin sholat Idul Fitri, masjid, musola, lapangan semuanya sepi. Alhamdulillah untuk Idul Adha hari ini maka seluruh masjid, musola bisa melaksanakan dengan catatan masih harus menggunakan protokol kesehatan. Saudaraku, sahabat NU yang berbahagia, maka ada poin penting juga di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ini. Yang pertama adalah sunat-sunatnya. Mari, walaupun ini sebetulnya masalah sepele, masalah ringan, tapi kalau tidak selalu ingatkan, karena ini adalah hanya kita laksanakan 1 tahun sekali, maka melalui kesempatan ini juga kami sampaikan ada beberapa sunat yang harus kita ketahui untuk menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Maka tidak ada lain adalah kita laksanakan sunat-sunat sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Di antaranya yang pertama adalah mandi, kemudian yang kedua adalah menggunakan minyak wangi, kemudian yang ketiga adalah paling tidak kita akan bersama-sama melaksanakan silaturahim
dengan warga masyarakat sekitarnya. Yang jangan lupa adalah manfaatkan momentum baik ini untuk memperbanyak sedekah, karena dengan sedekah itu juga bisa menjadikan wasilah kita akan dihindarkan dari malapetaka. Bahkan ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud, di sana mengatakan da'u martoku bisodakotin, obati sakit kalian dengan sedekah. Momentum bagus, berangkat sholat Idul Adha, kemudian sambil membawa infak sedekah kita masukkan. Mudah-mudahan dan infak sedekah ini adalah mampu menjadikan obat bagi orang-orang yang sakit. Sahabat NU yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu ada satu ibadah yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah ibadah kurban. Inilah yang kebetulan tahun ini adalah tahun yang pertama di mana untuk bisa kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban harus tetap berpedoman kepada protokol kesehatan. Di satu sisi panitia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, tapi di sisi lain kita juga bisa menjaga untuk memutus mata rantai adanya wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari bagi saudaraku yang kebetulan ada keluasan rezeki, maka Rasul pun mengimbau, barang siapa yang sudah ada keleluasan rezeki, maka berkurbanlah. Apabila punya keleluasan rezeki, punya rezeki, kemudian masih belum mau berkorban, maka oleh Nabi sampai dikatakan jangan mendekati musola saya. Artinya apa? Memang di situ ada stressing bahwa ibadah kurban ini adalah termasuk, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat, kemudian jumhur sepakat mengatakan bahwa ibadah kurban adalah termasuk sunat muakkad. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, ketika Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita semuanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini adalah merupakan suatu dalil, suatu dasar di mana Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhan kalian dan sembelihlah kurban. Kemudian di dalam ayat lain, yaitu surat Al-Hajj ayat 34, Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi setiap umat itu kami syariatkan untuk melaksanakan ibadah kurban, yang tujuannya adalah tidak lain untuk menyebut, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus untuk mensyukuri apa yang Allah rezekikan kepada kamu sekalian. Oleh karena itu, sahabat NU yang berbahagia, saudaraku, mari bulan Dzulhijjah 1441 ini kita sambut dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan. Dari mulai yang pertama adalah melaksanakan amalan-amalan yang baik, di antaranya adalah berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak sedekah, dan sekaligus ditambah dengan ibadah puasa, puasa tarwiyah, puasa Arafah. Malamnya kita gemakan dengan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, kemudian kita barengi dan melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama. Setelah itu baru kita laksanakan penyembelihan hewan kurban, dengan catatan adalah harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga apa? Di satu sisi kita bisa melaksanakan amanah sebagai panitia, titipan hewan kurban kita sembelih, kemudian kita coba bagi, diharapkan bahwa teknis baik dari mulai penyembelihan, kemudian
bahasa kita ini adalah pentetelan. Ini adalah harus betul-betul dijaga sedemikian rupa, menghindari kerumunan, tetap menjaga jarak. Bahkan setiap kita pindah, maka tempatnya kita semprot dengan disinfektan, kemudian pakai sarung tangan, menggunakan masker, sehingga harapannya bahwa hewan kurban yang merupakan amanah ini bisa kita kelola dengan bagus, dan teknis penyampaiannya pun tidak kita menggunakan kupon mereka datang, tapi panitia adalah untuk bisa menghantarkan dari rumah ke rumah. Dan insya Allah ketika itu bisa kita laksanakan, maka paling tidak kualitas ibadah kita di bulan Dzulhijjah kali ini, walaupun kita sedang prihatin bahwa tahun ini pemerintah tidak menyelenggarakan ibadah haji, tapi di sisi lain kita bersyukur. Karena apa? Karena masih ada semacam kesempatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Di antaranya adalah dengan memuliakan bulan Dzulhijjah, walaupun di negara yang kita cintai ini tidak kemudian di tanah suci itu. Karena tahun ini di tanah suci pun ternyata sangat dibatasi yang bisa melaksanakan haji. Kalau tidak salah informasi terakhir, hanya 1000 jamaah, itu pun hanya orang-orang asing yang sudah punya penduduk di sana. Kemudian 70%, yang 30% adalah diberikan kuotanya kepada penduduk Arab itu sendiri. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan melalui kajian tematik tentang Idul Adha ini. Sekali lagi selamat untuk melaksanakan serangkaian ibadah Idul Adha dari mulai tanggal 2 hari ini sampai dengan nanti tanggal 10. Bahkan terakhir saya masih perlu kami sampaikan yang ada di masyarakat bahwa waktu penyembelihan itu adalah konotasinya masih pada hari hanya. Nah, ini ternyata kami kemarin rapat bahwa untuk bisa melakukan penyembelihan secara profesional tidak mungkin akan dilakukan oleh jamaah. Kami melibatkan pihak lain yang profesional, sehingga untuk mencari tukang tersebut adalah pada hari hanya sudah habis. Maka baru tahun kali ini kami mencoba untuk melakukan sosialisasi bahwa penyembelihan itu adalah tidak harus disembelih pada tanggal 10, tapi bisa di Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ini adalah bisa untuk menjadikan pencerahan pada warga kita, pada umat kita yang selama ini dikira penyembelihan hewan kurban hanya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ternyata Islam mensyariatkan bisa hewan kurban itu disembelih bukan hanya tanggal 10, tapi tanggal 11, 12, 13 sebelum ghurubus syams, sebelum terbenamnya matahari. Sehingga dengan demikian maka insya Allah di satu sisi harganya sudah agak murah, di sisi lain juga bisa kita melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Sampai akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.